Selamat pagi Bapak dan Ibu partisipan. Terima kasih dan selamat datang pada sesi Human Resource Class dari event Saturday with the Professor yang diadakan oleh PPM School of Management. Pada breakout room kali ini, kita akan mempelajari dan berdiskusi lebih dalam mengenai leadership in uncertain times. Perkenalkan, nama saya Indira dan hari ini saya akan membantu Bapak dan Ibu sekalian pada sesi Human Resource Class hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dr. Wendra, SEAK, MHRM ACP CPC, yang berkenan mengisi sesi di breakout room pada hari ini. Wah, ini kalau kita lihat nih, kalau misalnya lihat di partisipannya, kita udah ada 207 orang yang hadir di room kita hari ini. Ingin nyapa dikit kali ya, apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Apakah pada sehat-sehat semua? Dan semoga juga semua sehat-sehat dan keluarga juga dalam keadaan sehat ya. Dan mungkin sedikit fun fact nih bahwa kelas HR kali ini merupakan yang paling top peminatnya di list pendaftaran kita. Jadi semoga semangat Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar bersama di hari Sabtu pagi ini dapat memberikan manfaat kepada pekerjaan dan kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, tunggu sebentar. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya mohon izin untuk membacakan beberapa peraturan dan informasi untuk pelajaran pada acara pagi ini. Mohon dibantu. Oke, baik, terima kasih. Selama sesi, partisipan akan berada pada mode mute, dan kemudian sesi tanya-jawab akan berada di akhir sesi materi. Dengan sistematika sebagai berikut, yaitu Bapak dan Ibu dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat, dan kemudian saya akan membacakan pertanyaannya dan membacakannya kepada Bapak Wendra. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa nantinya ada 2 penanya beruntung yang akan mendapatkan merchandise menarik dari PPM School of Management. Jadi sangat diperhatikan ya materinya dan tanyakan saja apa yang benar-benar ingin ditanyakan. Kita tidak perlu malu bertanya ya teman-teman sekalian. Dan kemudian saya ingin juga menginformasikan bahwa acara ini otomatis terekam untuk kepentingan dokumentasi. Dan juga materi narasumber tidak akan dibagikan, namun sebagai penggantinya, rekaman akan diupload di YouTube dan linknya akan dikirimkan ke email peserta. Sebelum kita mendengar lebih lanjut, mari kita intip dulu sekilas, mohon maaf ada lagi satu, mengenai sertifikat digital. Sertifikat digital diberikan hanya kepada peserta yang mengikuti acara sampai dengan selesai dan mengisi form presensi dan evaluasi. Nanti link form presensi dan evaluasinya akan diberikan di akhir acara melalui kolom chat. Kemudian link presensi akan dibuka sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan mohon diperhatikan bahwa bagi peserta yang tidak mengisi form dengan alasan apapun, tidak dapat mengklaim untuk menerima sertifikat digital. Kemudian untuk sertifikat digital akan dikirimkan melalui email pada tanggal 14 September 2021. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, mari kita intip dulu sekilas mengenai pengalaman-pengalaman pembicara kita, yaitu Bapak Wendra. Baiklah, Dr. Wendra, SEAK, MHRM, ACP, CPC. Nah, beliau ini telah menjalankan pendidikannya yang pertama itu mulai dari sarjana ekonomi, akuntansi di Universitas Andalas, Padang pada tahun 2001, dan kemudian melanjutkan magisternya di Master of Human Resource Management di Monash University, Melbourne pada tahun 2006, dan yang terakhir ada di Doktor Ilmu Manajemen pada Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2019. Dan kemudian berikutnya ada beberapa pengalaman kerja dari beliau. Yang pertama adalah pada tahun 2021, yaitu tahun ini, beliau merupakan Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Dan kemudian dari tahun 2020 lalu hingga sekarang, beliau merupakan Ketua Program Pasca Sarjana STM PPM. Dan pada tahun sebelumnya juga, pada tahun 2019, beliau juga merupakan Kepala Departemen Human Capital Management PPM Management. Dan sejak 2009 sampai dengan saat ini, beliau juga merupakan trainer, konsultan, executive coach dari PPM Management. Nah, berikutnya, nggak cuma pengalaman kerjanya aja nih, beliau juga memiliki banyak sertifikasi dan juga pengalaman-pengalaman sebagai reviewer jurnal-jurnal internasional dan juga nasional. Dan berikut ada beberapa sertifikasinya, mulai dari Certified International of Internal Quality Audit, Certified Professional Coach,
Certified Associate Coach, dan juga Accredited Kompetensi Profesional. Dan berikut adalah 2 dari banyak sebenarnya jurnal-jurnal yang telah beliau review, yaitu yang pertama International Reviewer pada jurnal Business, Theory and Practice, dan juga International Journal of Innovation Management, dan keduanya termasuk pada Scopus Index Q2. Nah, oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa saja, dan kita masuk ke sesi materi utama kita, yaitu Leadership in Uncertain Times. Selamat pagi, Bapak Wendra, apa kabar, Pak? Selamat pagi, Indira. Senang sekali bertemu. Ya, alhamdulillah, Pak. Wah, ini sekarang udah ada 224 orang, Pak. Sudah banyak banget nih, Bapak dan Ibu sekalian yang sangat bersemangat ini untuk mengikuti acara ini. Oh ya, Pak, sebelumnya mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silahkan ditanya di kolom chat, nanti akan dijawab setelah materi. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu saja. Kepada Bapak Wendra, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Indira. Wah, ini masih Adinda tadi ya, sekarang Indira. Oke, terima kasih Indira. Senang sekali ya teman-teman. Saya panggil teman-teman semua ya biar akrab gitu ya. Jadi saya teruskan panggilan yang tadi gitu ya. Nah, senang sekali saya bertemu di breakout room ini, ada 224 orang. Wah, sangat banyak kita di sini ya. Jadi saya menduga ini adalah orang-orang yang punya passion untuk menjadi HR practitioner seperti saya di masa yang akan datang. Percayalah tidak akan menyesal Bapak Ibu sekalian karena saya sudah menikmati hasilnya sekarang ya. Nah, baik ya. Jadi hari ini kita akan sedikit bercerita tentang HR tentang leadership, karena HR dan leadership itu adalah satu kelompok ilmu ya. Jadi kita topiknya adalah tentang leadership ya. Di mana judul sesi pada kesempatan kali ini adalah sekitar 30 menit ya Indira ya. Nah, kita akan bicara tentang leadership in the uncertain time ya. Nah, ini sebuah topik yang sangat seksi menurut saya ya. Karena sudah lebih dari 5 abad lalu sebetulnya, bahkan sampai sekarang orang masih bertanya-tanya dan mendiskusikan ya, leadership itu seperti apa sih seharusnya yang bisa, yang efektif ya, yang bisa membawa keuntungan ya, tidak hanya bagi diri si leader itu sendiri, tapi juga bagi bawahan, bagi tim, dan juga bagi perusahaan ya, bisa membuat perusahaan perform gitu kan ya. Nah, bahkan sebetulnya ini ada hasil riset dari World Economic Forum ya, yang menyatakan bahwasanya tahun 2025, itu kurang lebih 4 tahun lagi ya, 4 tahun lagi mereka memprediksi nih kecenderungan di masa yang akan datang itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang di masa yang akan datang itu adalah di samping kemampuan penggunaan teknologi, Anda bisa lihat di sana ya, ada analytical thinking, ada complex problem solving, ada teknologi use, monitoring, dan seterusnya. Tapi ada satu tuh yang nyempil yang tengah yang merah itu, leadership and social influence. Artinya apa? Kemajuan digital itu iya akan membawa kita ya kepada kondisi di masa yang akan datang. Namun jangan lupa bahwasanya yang menggerakkan teknologi itu adalah manusia. Ya, behind ya the technology is human. Dan human itu tidak bisa diperlakukan seperti robot, tapi human adalah human, dan pendekatan terhadap human adalah leadership. Jadi leadership kapanpun akan sangat penting. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih S1, fresh graduate, ingin mencari kerja, saya menduga tahun 2025 ini era Anda nanti untuk bersaing. Era itulah Anda dituntut kemampuan leadership ya. Nah, apa yang akan kita bahas ya selama 30 menit yang akan datang kurang lebih ya, ada 3 agenda ya. Jadi ada 3 agenda. Pertama, current business realities, yang kedua adalah kita akan bicara tentang implication for leader, dan yang ketiga adalah capabilities yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader yang mampu mengarungi ya situasi bisnis yang sangat uncertain pada saat ini ya. Nah, baik, saya akan mulai dengan mengambil ya atau membaca kutipan dari Martin Luther King ya. Ini ucapan dari Martin Luther King ya. Martin Luther King ini adalah tokoh pergerakan ya kulit hitam di Amerika ya. Dia mengatakan begini, the ultimate measure of a man is not where he stands in the moment of comfort, but where he stands at the time of challenge and controversy. Jadi seorang leader itu akan terukur kualitasnya, atau bisa kita lihat kualitasnya ketika dia berhadapan dengan situasi yang tidak pasti. Bukan ketika dia berada pada lingkungan yang rutin terus-menerus ya, yang bisa terprediksi.
kalau kita menggunakan terminologi lokal, ya, local wisdom kita, barangkali pepatahnya akan berbunyi seperti ini, bahwasanya seorang nelayan yang tangguh itu dilahirkan justru ketika laut badai, bukan ketika laut tenang, gitu ya. Nah, jadi nakoda yang tangguh atau nelayan yang tangguh itu akan dilahirkan dari badai. Nah, sekarang kita akan coba brainstorming bersama-sama. Badainya seperti apa sih saat ini yang teman-teman ketahui? Ya, teman-teman tahunya apa ya? Mungkin baca berita, nonton TV, atau yang saat ini sudah bekerja, mungkin udah tahu ya, udah merasakan apa ya badai yang dihadapi saat ini dan seperti apa ya harusnya leader. Nah, kita akan diskusikan ini. Pertanyaannya adalah seperti apa kondisi lingkungan bisnis yang membuat seorang pemimpin menjadi tidak nyenyak tidurnya. Ya, kalau di gambar ini nih, eksekutif dia nggak nyenyak tidur malam, bukan karena diganggu oleh eksekutif yang lain ya, tapi apa yang kira-kira membuat dia tidak nyenyak. Kita akan berinteraksi. Silahkan pergi ke menti.com ya, di browsernya boleh pakai HP ya. Masukkan kode 62208806 ya. Saya akan coba share juga di sini layarnya, nanti bisa teman-teman ya lihat ya hasilnya. Linknya saya masukin di chat ya. Kalau misalnya tadi susah tuh ada di chat ya. Tinggal klik chat ya. Lalu teman-teman silahkan jawab ya pertanyaan yang ada di layar itu ya. Seperti apa kondisi lingkungan bisnis yang membuat tidur seorang pemimpin atau leader menjadi tidak nyenyak ya pada saat ini. Ya, menurut teman-teman seperti apa? Ini bebas saja, nggak ada salah yang benar itu ya. Tidak ada yang salah dan benar. Cuma adalah apa yang kita observasi dan apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita lihat. Silakan teman-teman. Oke. Sangat cepat berubah, pandemi. Oke. Load kerja makin banyak. Oh iya. Kerja sampai malam ya. Sangat cepat berubah. Tidak pasti gitu ya. Nah, ya, ini pandemi masih paling gede itu kata-katanya ya. Nah, mungkin yang lain ya. 21 dari 200, wah banyak juga ya. Nanti. Pandemi, ketidakpastian. Kalau sempat baca udah bergerak dia ya. Ini masuk datanya nih. Luar biasa. Tim keras kepala, ada ya. Hambatannya ya manusia timnya keras kepala ya. Udah pandemi kerja di rumah sakit pinggang kerja sampai malam, ini ada orang keras kepala lagi gitu kan ya. Tidak membantu ya. Membantu membuat sakit kepala iya gitu ya. Karyawan susah diatur ya, pandemi. Ketidakpastian ya, ketidakpastian pandemi. Oke, sambil itu berlanjut ya. Nah, saya ingin mendengar nih suara satu orang ya saja mungkin bisa mewakili ya. Ini kan kata-kata yang paling besar sejauh ini kayaknya nggak bakal banyak berubah deh dugaan saya ya. Pandemi, ketidakpastian itu yang dua terbesar ya. Nah, kira-kira nih ya, kenapa ya istilah itu yang jadi sorotan dan muncul nih pandemi ketidakpastian. Yang muncul yang jadi kata-kata yang paling banyak mungkin ditulis ya sehingga itu menjadi tulisan yang besar di tengah-tengah sana ya. Jadi tersentral di tengah sana. Nah, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pandangan? Boleh satu orang raise hand saja atau ngasih emotion nanti dibantu oleh tim untuk unmute. Silakan satu orang, silakan. Boleh raise hand, boleh kasih jempol ya. Ada? Tidak ada nih, yakin nih. Oh baik, mungkin masih malu-malu ya. Nanti mungkin next time ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Mungkin saya close saja dulu ini ya. 92 ya dari 200 orang. Pak, tapi ada yang udah resign, Pak. Oh, ada satu orang ya, Latifah. Silakan Latifah. Ya, silakan. Kenapa kira-kira pandemi dan ketidakpastian yang muncul sebagai kondisi yang bikin leader tidak nyenyak menurut Anda? Analisanya gimana? Ya, Latifah ya. Silakan. Belum ada suaranya? Karena Halo?
Halo Halo, Latifah. ya. Ya, silakan. Langsung saja. Ya. Menurut saya kalau kenapa pandemi dan ketidakpastian menjadi hal yang membuat tidur seorang pemimpin menjadi tidak nyenyak, karena memang di saat pandemi sekarang semuanya serba menjadi tidak pasti, Pak, karena di samping sudah diberlakukan PPKM, kemudian banyak PHK juga, kondisi ekonomi sama kondisi sosial berubah. Makanya itu hal yang membuat tidur seorang pemimpin menjadi tidak nyenyak. Menurut saya pribadi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Latifah ya, menarik sekali ya. Baik, nah coba kita stop ya, coba kita lihat materinya ya. Jadi apa yang disampaikan Latifah tadi, tidak pasti, pandemi, PHK dan seterusnya membuat apa yang bikin leader tidak bisa tidur dengan nyenyak pada saat ini gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini saya kembali, ini tadi materi kita. Nanti yang lain jangan khawatir, masih akan ada menti-mentor kita yang lain untuk bisa memberikan pendapat ya. Kita lanjut dulu karena waktu kita terbatas. Nah, jadi ini adalah hasil penelitian dari McKinsey ya. Terhadap perusahaan-perusahaan terkemuka ya di Standard Poor's ya 500 ya. Hasil penelitian mereka adalah menunjukkan bahwasanya usia perusahaan itu semakin ke sini itu semakin pendek, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di layar sini ya, kalau tahun 2000 itu usia perusahaan itu rata-rata 85 tahun. Ada yang lebih, ada yang ratusan, tapi ada juga yang pendek. Tapi kalau dirata-ratakan itu jadi 85 tahun. Tahun 2018, ini 18 tahun kemudian, itu usia rata-rata perusahaan adalah 33 tahun. Kemudian tahun 2027 mereka memperkirakan usia rata-rata perusahaan itu cuma akan 12 tahun saja. Artinya 12 tahun ya sudah hilang itu perusahaan. 12 tahun ya sudah mati itu perusahaan. Ya. Dan usia rata-rata startup unicorn itu cuma 6 tahun, ya. Itu hasil penelitian mereka rata-rata ya, karena ada yang lebih, ada yang lebih cepat ya. Nah, jadi kalau demikian kita lihat nih trennya semakin ke sini itu semakin pendek usia perusahaan. Artinya semakin banyak perusahaan yang mati. Kenapa? Ya banyak penyebabnya ya. Tapi salah satunya menurut ya Pierre Nanterme ya, beliau adalah CEO Accenture, mengatakan digital is the main reason just over the half of companies on the Fortune 500 disappear. Jadi apa namanya, shifting di digital, kemajuan teknologi, kemajuan digital telah membuat banyak perusahaan yang disappear atau kolaps gitu kan ya. Nah, ini juga apa namanya, kalau bicara teknologi ya, kecepatan perubahan teknologi mengalahkan kecepatan perubahan individu, manusia, organisasi, bisnis dan pemerintahan. Ya, kalau pemerintahan kita lihat di sini ya, ya mungkin itu by nature memang begitu ya, pemerintahan itu mungkin tidak cepat adaptif gitu ya. Tapi kita lihat nih bisnis pun ya, perkembangan bisnis bisa kalah oleh perkembangan teknologi. Bahkan ya menurut Moore ya dia mengatakan perkembangan teknologi itu setiap 2 tahun berubah. Maka nggak heran orang beli HP saat ini 2 tahun yang akan datang itu sudah obsolete HP-nya. Beli laptop saat ini 2 tahun lagi sudah nggak ketinggalan zaman tuh laptop gitu ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 saat ini makin mempercepat perubahan teknologi. Kenapa? Karena orang kerja dari rumah, orang virtual, maka teknologi juga berkembang pesat. Kita bisa bertemu nih dengan teman-teman dari berbagai tempat nih gara-gara teknologi juga. Sehingga kemudian ini, yang titik-titik ini, gara-gara COVID, maka percepatan perubahan itu juga makin naik, ya bergeser dari kurva sebelumnya. Ya. Jadi pertanyaannya apa sih dampak perubahan yang begitu cepat tersebut terhadap pemimpin organisasi? Ya, ini perubahan cepat. Apa dampaknya terhadap para pemimpin organisasi? Ya. Nah, saya ingin tahu lagi ya, ini pendapat teman-teman nih. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, ya, perubahan digital, adanya dampak pandemi, kira-kira apa sih dampaknya terhadap apa namanya, terhadap para pemimpin? Ya. Nah, silakan teman-teman. Ya. Oke, ke layar sini, saya share ya. Nah, saya presentasikan. Oke. Ininya kelihatan ya. Code-nya saya copy link ya. Ya. Nah, silakan. Apa dampaknya terhadap pemimpin ya? Dengan adanya perubahan yang begitu cepat ya, digital teknologi. Ya, apa dampaknya terhadap perubahan itu terhadap pemimpin? Ya, mengubah kebijakan pemimpin ya,
Pemimpin butuh modal lebih besar. 495 7. Ya. Perlu terus berinovasi, ya, mampu agile. Wah, oke. Ya. Kemudian oke, harus terus berinovasi, ya. Strategi berubah, harus banyak berpikir, ya. Jadi tantangan ya jadi leader ya. Anda 5 tahun lagi akan jadi leader, wah ini tantangannya akan apa namanya seperti yang Anda tulis-tulis di sini nih. Bahkan mungkin lebih lagi ya, kompleksitasnya mungkin nambah. Perlu adaptasi, ya oke. Banyak belajar ya. Oke, terus ya, berubah terus. 3 orang, adaptasi, strategi. Itu yang kata-kata yang besar nih. Cekatan, inovasi, adaptasi, strategi. Ya. Nah, ya kalau nggak bisa beradaptasi, mungkin logikanya kalau nggak bisa beradaptasi ya jodoh sudah. Ya kayak perusahaan-perusahaan yang tadi itu ya. 12 tahun sudah hilang perusahaannya, ya kan. 6 tahun sudah hilang perusahaannya karena nggak bisa beradaptasi itu ya. Tidak bisa mengubah strategi itu ya. Tidak berpikir ya, tidak agile, tidak lincah ya. Oke, jadi yang besar itu adalah strategi, adaptasi, cekatan, dan perubahan strategi. Nah, menarik ini. Ya. Ya, 73 orang, ya kayaknya udah mulai melambat ya. Nah, tapi kalaupun nanti akan lanjut, dugaan saya juga tidak akan banyak berubah ya, karena ini sudah mengerucut nih ke inovasi, strategi, adaptasi, dan cekatan. Ya, saya stop share dulu ya. Oke, kembali ke materi kita ya. Oke, ya jadi apa dampaknya terhadap pemimpin ya? Paling tidak ya tadi teman-teman udah mengatakan ya. Coba kita lihat ya teorinya bagaimana. Apa yang jadi key bagi leader? Yang pertama adalah ya dengan adanya dampak pandemi saat ini, situasi yang tidak pasti terus berubah, adanya pandemi, orang kerja dari rumah, maka paling tidak ada 3 implikasi bagi leader yang harus diperhatikan oleh leader. 1, leader harus mulai memberikan perhatian lebih terhadap employee well-being. Well-being itu artinya begini, karena orang kerja dari rumah, maka bercampurlah ya antara tugas yang harus dia lakukan di kantor, yang dilakukan secara virtual tuh, dengan tugas-tugas rumah. Maka tidak heran gitu kan ya, ada orang kerja dari rumah, work from home, tapi jam 11 dia masak tuh, bikin nasi goreng di dapur. Sambil juga mendengarkan rapat misalnya via Zoom gitu kan ya. Itu nggak bisa disalahkan karena namanya adalah work from home. Blur antara ya tugas kantor dan pekerjaan rumah. Yang akan terjadi sebetulnya awal-awal mungkin senang di rumah ya, tapi lama-lama orang kalau kerja di rumah juga akan capek. 1 ya ngurus anak, ngurus keluarga, stres, tidak ketemu kolega. Apalagi kan kita manusia sosial ya, makhluk sosial. Kalau tidak ketemu dengan orang, tidak berinteraksi, itu akan jadi tekanan tersendiri. Jadi leader harus bisa memperhatikan well-being, kesejahteraan, ya, masalah-masalah, stres di rumah, itu harus jadi perhatian leader. Oleh karena itu, bagaimana leader bisa meng-create ya sistem yang apa namanya bisa mengakomodasi stres itu. Ya, mungkin leader sering menelpon, disediakan konselor dan seterusnya untuk berbicara. Yang kedua adalah continuous adaptation bring increased pressure. Ya, yang jadi harus perhatian bagi leader adalah leader harus terus-menerus membuat perusahaan itu apa namanya beradaptasi. Ya, tadi kan salah satu kata yang muncul di Mentimeter kita. Jadi continuous adaptation. Yang tapi continuous adaptation ini juga berakibat nih, karena akan menimbulkan pressure juga, tekanan. Karena selalu setiap hari berubah, karyawan akan berpikir nih kapan ya berhenti berubah, kapan ya bisa stable nih kondisinya. Capek nih, sistem ini diciptakan hari ini, besok ganti lagi sistem, besok ganti lagi sistem. Karena yang namanya kan perusahaan lagi adaptasi kan gitu ya. Orang beradaptasi pasti perubahan-perubahan sistem. Akan memunculkan stres, ketakutan, kekhawatiran ya terhadap keamanan mereka. Apalagi mereka mendengar di sebelah karyawan sudah PHK misalnya. Dan di perusahaan ini orang lagi melakukan job analysis, analisis pekerjaan. Wah, ini ada nih, ada apa nih? Perusahaan mau PHK kita atau apa? Yang ketiga adalah purposeful, committed culture on the rise. Ya, jadi leader harus bisa memperhatikan culture, membangun culture yang bisa mengakomodir harapan individu dan juga harapan perusahaan. Maksudnya adalah
perusahaan harus bisa mengkomunikasikan apa yang jadi harapan mereka kepada karyawan dan mengajak karyawan untuk terlibat ya di dalam perubahan-perubahan yang dilakukan. Ya, jadi ini adalah 3 implikasi bagi leader. Perhatikan ya kesejahteraan, perhatikan stres yang dialami oleh bawahan, terus-menerus melakukan adaptasi, dan kemudian juga terakhir adalah membangun culture dan kemudian mengajak orang untuk terlibat di dalam culture tersebut atau mengikuti culture yang diomong tersebut. Nah, di dalam prakteknya teman-teman ya, mengelola situasi yang terus berubah dan kontradiksi ini situasi yang terus berubah dan tidak pasti ini kadang-kadang menimbulkan kontradiksi ya. Misalnya nih ada kebutuhan ya di perusahaan ini yang bikin leader harus banyak mikir tadi yang teman-teman identifikasi ya, bukan saya begitu ya, saya bawanya ke sini ya. Jadi di dalam perusahaan ada keharusan bagi kita untuk mempertahankan bagaimana caranya agar perusahaan kita itu survive. Ya, tidak mati ini ya, tidak tenggelam ya. Kita harus melakukan ya semua dengan lebih sedikit, survive, tidak costly. Tapi pada sisi lain tadi juga teman-teman mengidentifikasi itu, kita harus inovatif. Kita harus terus bertumbuh ya. Pada sisi lain kita harus hemat, pada sisi lain kita harus investasi untuk inovasi. Nah, pusing kan jadi leader kita. Kemudian pada sisi lain nih, distributed decision making. Karena orang kerja dari rumah, maka kita perlu mendistribusikan pengambilan keputusan kepada mereka di rumah. Cuma masalahnya mereka itu kerjanya virtual. Bagaimana cara kita mengontrol apakah mereka apa yang mereka putuskan dan kerjakan di rumah itu sesuai nggak dengan harapan kita? Kontradiktif. Kontradiksi berikutnya adalah need for attentive leadership, consistent communication. Leader harus konsisten berkomunikasi, namun leadernya sendiri juga remote, kerja dari rumah. Leadernya sendiri juga stres di rumahnya. Ya. Jadi antara membalance bagaimana membangun komunikasi dengan tim, tapi juga bagaimana mengelola ya komunikasi itu secara virtual yang efektif. Nah, ini jadi tantangan juga bagi leader. Berikutnya adalah work from home offers flexibility, drive greater productivity. Ya, jadi WFH itu menciptakan fleksibilitas, merancang atau mendorong produktivitas, namun pada sisi lain muncul stres karena sudah mulai blur batasan mana yang merupakan tugas kantor dan mana yang merupakan tugas rumah. Sehingga kadang-kadang kalau orang WFH, nggak heran ya, Zoom-nya itu sampai malam, jam 9, jam 11 malam masih dihubungi atasan. Sabtu, Minggu tidak kenal lagi. Kadang-kadang juga cuti, nggak ada gunanya cuti. Ketika cuti juga orang mention kita di WA, orang mention kita di sistem. Nah, itu bikin stres juga. Ya. Jadi, ini adalah tantangannya. Jadi, walaupun tadi kita sudah identifikasi apa yang harus dilakukan leader, memperhatikan well-being, terus-menerus adaptasi, dan terakhir adalah membangun culture yang bisa melibatkan semua orang, tapi dalam prakteknya kontradiksi-kontradiksi yang kita lihat di layar ini jadi beban atau jadi pertimbangan yang harus dipikirkan leader. Nah, begitu ya rumit situasi seperti itu, maka pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebetulnya kapabilitas yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam menghadapi lingkungan yang penuh ketidakpastian tersebut? Ya, jadi leader itu harus punya apa? Punya kemampuan apa tuh? Ya, situasi berubah. Di dalam juga tidak pasti ya, di eksternal tidak pasti, di dalam juga tidak pasti, banyak kontradiksi. Kira-kira nih kemampuan seperti apa nih harus kita miliki nih? Kan ada calon leader di tahun 2025 misalnya. Kapabilitas apa yang harus mereka miliki? Oleh karena itu teman-teman semua, saya ingin juga tahu pendapat teman-teman ya. Kita kembali lagi ke Mentimeter ya. Gunakan kode 53292344. Saya stop lagi, saya coba ke ke Mentimeter yang ketiga. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya itu ya bisa terlihat di layar ya, saya rasa. Nah, ya. Silakan klik. Pertanyaannya adalah apa kapabilitas yang harus dimiliki pemimpin nih dalam menghadapi lingkungan penuh ketidakpastian? Ya. Adaptability, ya, komunikasi, adaptable, survive, ya. Nah. Dan ketidakpastian ini sepertinya akan semakin menjadi tren ke depannya, ya. Orang udah terbiasa kerja dari rumah, pandemi kita nggak tahu kapan akan selesai, belum goodbye, ya, masih terus berlangsung sampai saat ini, ya. Meskipun sudah ada vaksin, tapi kita lihat bahwasanya ya tetap aja yang ada pandemi itu ya COVID akan tetap ada gitu ya sepertinya gitu kan ya.
mungkin 1 atau 2 tahun ke depan belum tentu tuh akan hilang ya. Bahkan mungkin kita harus hidup selamanya dengan COVID ini, itu dugaan beberapa orang ya. Jadi apa yang harus dimiliki leader nih dalam memimpin perubahan perusahaan ya, tidak harus sebagai direktur ya. Anda juga bisa membayangkan misalnya kalau jadi supervisor, jadi manajer, jadi GM aja lah misalnya di perusahaan ya. Anda jadi pemimpin tim aja yang kecil di perusahaan nih, ya kan nggak harus mikirin direktur ya. Nah kan kita menghadapi ketidakpastian juga tuh. Dampaknya walaupun levelnya perusahaan, tapi pada level unit kerja, pada level tim juga pasti akan terasa magnitudenya ya. Jadi nah ini mudah muncul ya. Adaptif, resilient, transformatif, ya konsisten, kerja keras, fleksibel, tahanan emosi. Wah, iya ya. Tahan emosi itu ya. Nah, kemudian problem solving, adaptability ya. Banyak yang saya lihat ya kata-kata yang sering muncul itu adaptable ya. Adaptable, adaptability, kemampuan thinking outside of the box katanya. Oke. Ya, baik ya. Jadi 76 ya. Oke. Sepertinya kita sudah bisa melihat ininya ya, kecenderungannya ya. Adaptable, kemampuan adaptasi, learning, empati, dan seterusnya. Baik ya, kita coba lihat ya teorinya seperti apa ya. Nah, apa jawaban kita, bagaimana kira-kira ya. Oke. Nah, ini apa namanya konsepnya ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya tadi kan tidak ada yang salah dan benar saya katakan ya. Jadi apa saja kelompok-kelompok kapabilitas atau kemampuan yang harus dimiliki oleh leader. Ada tiga kapabilitas atau kemampuan yang harus dimiliki leader. 3 kelompok utama ya. 1, lead through uncertainty, kemampuan memimpin ya menghadapi ketidakpastian. Yang kedua adalah membangun trust. Yang ketiga adalah reskill for opportunity. Ya, apa maksudnya lead to uncertainty? Yang pertama ada kapabilitas develop personal adaptability. Ya, ini tadi ini. Benar kita ya. Jadi harus mampu membangun adaptabilitas personal. Sebagai leader, pemimpin ya, mulai dari level bawah nih ya, supervisor, middle manager, GM, vice president, maupun sampai director, harus mampu membangun adaptabilitas personal. Ya. Kemudian cultivate learning agility, dan kemampuan untuk belajar terus-menerus. Karena kalau kita tidak belajar, kita ketinggalan. Yang kedua adalah cultivate rest. Orang kerja dari rumah, kalau tidak diawasi, leadernya bisa stroke. Ya. Kenapa stroke? Karena khawatir ya, pikirannya macam-macam negatif. Ini orang kerja apa enggak nih? Target tercapai enggak nih? Gimana caranya agak koordinasi dengan bawahan nih? Ya. Kalau itu dipikiran terus-menerus bisa stres. Oleh karena itu yang perlu dibangun adalah sistem dan trust, kepercayaan. Jadi inspire orang untuk engage, ajak komunikasi, adakan pertemuan, telepon, WA, dalam rangka engagement. Tidak hanya harus pekerjaan kan ya. Jadi jangan hanya kalau pekerjaan bosnya nelpon atau WA gitu kan ya. Jadi ngobrol yang lain-lain misalnya. Kemudian value differences. Hargai perbedaan. Enggak semuanya orang bisa pada hari yang sama, detik yang sama misalnya untuk melakukan sesuatu. Karena situasinya berbeda. Ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak misalnya ya. Ada yang kerjanya sinyalnya jauh. Setiap rapat harus on kamera. Tapi apa iya bisa on kamera terus-menerus ya kalau sinyal di rumahnya lemah misalnya. Nah, itu perlu kita hargai ya, perlu kita nilai, jangan terlalu kaku. Yang ketiga adalah skill for opportunity ya. Jadi inovasi terus-menerus dan latih orang untuk bisa menggunakan teknologi digital. Nah, itu yang harus kemampuan yang harus dimiliki leader ya. Nah, teman-teman semua, dan ini terakhir ya sebelum saya akhiri, ini bahan saya adalah jadi apa perbedaan masa lalu, masa sekarang dengan masa yang akan datang ya. Jadi kalau kita bicara ya dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, kalau masa lalu itu orang kalau bicara tentang kantor, yaitu perusahaan, itu orang berpikirnya itu perusahaan itu adalah suatu unit yang dedicated large ya, office space ya. Jadi kantor, gedung, bangunan yang luas itu adalah menggambarkan perusahaan. Tapi saat ini ya itu termentahkan. Jadi bangunan yang wah itu sekarang malah jadi kosong kan karena karyawan tidak datang ke kantor ya. Jadi yang penting itu sekarang adalah efisiensi ya, efisien, agile, gampang berubah. Kedepannya bagaimana? Kedepannya karena kecenderungannya situasi ini akan terus-menerus terjadi, maka di masa yang akan datang strategi itu akan pendek-pendek sifatnya. Jadi kalau dulu orang bicara strategi itu 25 tahun, 10 tahun, sekarang itu paling panjang itu ya 3 tahun, itu sudah cukup untuk sebuah strategi ya. Kemudian accelerate digital, kemudian kita harus punya talent pool ya, orang-orang yang handal di bidangnya. Nah, kemudian leadership requirement-nya bagaimana? Berbeda juga. Kalau dulu adalah kemampuan memimpin ya secara langsung. Kalau sekarang adalah kemampuan untuk fokus pada employee well-being tadi. Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, bangun trust, resilient,
Masa yang akan datang bagaimana? Adalah kemampuan seorang leader untuk mereassess strategi, adaptability, masih agility masih ada sebetulnya, cultivate, leverage, and inclusivity. Ya, perbedaan-perbedaan itu ditangkap ya. Jadi bisa merubah strategi dengan cepat. Nah, bagaimana agar leader bisa punya ini? Maka leader harus berinvestasi terhadap pengembangan diri mereka. Kalau dulu ya berinvestasi terhadap pengembangan itu melalui learning strategi yang rutin ya. Ada pelatihan di kantor, pelatihan semua orang ikut pelatihan itu ya. Kalau sekarang itu pelatihan learning continuity itu terus-menerus ya. Leader harus tetap reconnect dan memberikan coaching konseling terhadap bawahan. Jadi pelatihannya itu tidak hanya in class, tapi sekarang juga bisa belajar secara langsung dari leader yang bimbing bawahan. Nah, ke depannya bagaimana? Broaden learning access to education. Bagaimana caranya memperluas akses terhadap pendidikan, itu penting di masa yang akan datang. Belajar itu bisa macam-macam caranya, bisa baca buku sendiri, bisa dari YouTube ya, bisa dari belajar online yang disediakan, baik yang berbayar maupun tidak, termasuk juga menginvestasikan waktu kita untuk mengambil misalnya program pendidikan formal seperti yang ditawarkan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi misalnya. Memang sih itu adalah investasi biaya, tapi itu worth it menurut saya untuk menghadapi tantangan masa depan dan tantangan masa kini dan masa depan yang akan sangat challenging ya. Jadi kalau kita sudah bisa melengkapi diri kita dengan kebutuhan kompetensi tadi yang dibutuhkan, maka harapannya nanti apapun situasinya, meskipun uncertain, seorang leader, bayangkan Anda ya nanti ya, sedangkan Anda seorang leader itu tetap akan bisa tidur nyenyak meskipun situasinya penuh dengan ketidakpastian. Ya seperti bayi yang ada di depan ini, ya, nyenyak tanpa beban. Baik, saya rasa waktunya pas ya, 30 menit saya cukupkan sampai di sana. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Indira. Terima kasih, Indira. Oke, baik Pak. Wah, terima kasih banyak nih Pak Wendra atas pemaparannya. Jadi kayak ini menarik sekali karena mau operation membuat supply chain hebat, marketing membuat pemasaran yang heboh, atau finance membuat mengatur keuangan yang sebagus mungkin. Apabila ekosistem yang dibentuk oleh leadernya tidak bisa kalau ekosistemnya tidak terbentuk, leadernya itu pasti tidak bisa memimpin dan merangkul kita semua, dan pastinya akan berjalan-jalan sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu ingin mengingatkan bahwa ada merchandise spesial dari PPM School of Management bagi 2 penanya beruntung. Jadi langsung saja tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat ya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Saya coba bacakan dari yang teratas itu dari Novi. Sebagai leader, kira-kira hal apa yang dapat dilakukan untuk menstimulasi karyawan agar tetap memiliki sense of responsibility terkait peran dan tanggung jawabnya, meski dengan cara kerja yang baru yaitu remote, karena di satu sisi ada karyawan yang lebih produktif ketika remote, namun juga ada yang malah jadi kontraproduktif. Kurang lebih seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Oke. Baik, ini pertanyaan yang jamak ya. Anda tidak sendiri ya yang bertanya itu nih. Ini gimana caranya productivity ya, padahal kerjanya virtual itu ya. Yang pertama adalah memang mindset kita harus dirubah dulu. Satu menurut saya, changing mindset of leaders dulu. Kalau dulu mindsetnya adalah bawahan itu harus ada dalam kontrol kita, ya, genggaman kita. Mereka bisa kita lihat nih, kerja apa nggak kerja orangnya. Ya, sekarang kita nggak bisa seperti itu lagi. Yang harus kita pegang adalah saat ini menurut saya adalah porsinya itu diberikan kepada output atau malah dampak. Impact ya, output dan impact. Proses, let them manage. Berikan kepercayaan, disinilah kepercayaan bermain. Trust, berikan mereka kepercayaan, tapi Anda bikin target. Ini tugas ini saya berikan kepada Anda harus selesaikan tanggal sekian, jam sekian. Outputnya seperti ini. Kalau Anda sudah pakai OKR, impact-nya seperti itu yang kita harapkan. Bicaranya sudah seperti itu. Ya, biarkan mereka mengatur. Nah, kalau mau itu bisa dengan bantuan teknologi. Sekarang sebetulnya banyak ruang kolaboratif ya. Jadi seperti Miro.com, coba Anda cari, Miro ya bacanya kali ya, Miro ini kampung saya ya, Padang sana. Jadi Miro.com atau Google juga ada, Google Chat itu. Google Chat itu bisa dipakai loh untuk kolaboratif. Ya, jadi kerja kolaboratif banyak sebetulnya ya. Ruang-ruang kolaboratif itu. Bahkan sebetulnya yang sederhana saja Google Drive itu pun sebenarnya bisa dipakai untuk ruang kolaborasi ya. Jadi dari sana sebetulnya masih bisa kita
saya enak tuh misalnya kalau pakai Google Chat ini, karena saya bukan karyawan Google ya, bukan tujuan untuk promosikan Google, tapi karena udah merasakan ya. Jadi pakai di sana, ada task, tinggal kita upload, lalu kita assign siapa harus mengerjakan, jamnya berapa, dan itu bisa connect dengan Google ini kita, Google Calendar. Jadi saya bisa lihat di HP saya ini, tim saya mengerjakan apa nih, saya pegang HP, dan itu saya install di sini. Tim saya itu mengerjakan apa. Jadi bukan tidak percaya, tapi artinya sebetulnya adalah teknologi bisa memudahkan orang dalam kerja. Tapi prinsipnya menurut saya adalah trust itu harus dibangun dulu nih di jiwa leader. Dan kemudian targetnya harus jelas, impact yang kita sampaikan itu harus jelas, dan itu dikomunikasikan kepada bawahan. Ya, menurut saya itu kuncinya pada saat ini. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua dari Farhan. Bagaimana kiranya bersikap terhadap leader yang kurang komunikatif dalam mengkomunikasikan visi dalam tim, terlebih dalam keadaan pandemi sehingga muncul ketidakselarasan pandangan dari masing-masing tim member? Silakan Pak. Wah, Ini sering banget terjadi nih. Ya, ini pertanyaannya dibalik nih. Ini lucu pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi sisinya adalah leader ya, leader ke bawahan harus bagaimana. Ini sekarang dari bawahnya leadernya nggak komunikatif gitu kan ya. Tapi kan memang banyak orang seperti itu ya. Karena banyak orang teman-teman semua itu jadi leader itu jadi manajer, saya mengatakan ya. Kan leader manajer beda ya. Kalau manajer itu orang karena dapat SK, dia SK ditunjuk oleh direktur untuk mengisi posisi itu, dia jadilah manajer di sana gitu kan ya. Tapi leader beda. Leader itu walaupun tanpa SK, kalau dia bisa mempengaruhi orang lain, mampu membangun komunikasi, dia leader. Maka banyak manajer yang nggak leader. Manajer nggak punya jiwa leadership atau keterampilan leadership. Yang ideal adalah manajer leader, leader manajer. Dua-duanya ada melekat pada satu orang. Ya. Jadi bisa jadi mungkin pertama dia nggak bisa, ini asumsi ya. Bisa jadi mungkin karena orang itu juga nggak tahu ya bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Mungkin dia nggak pernah dapat pelatihan, tapi langsung ditunjuk itu tadi. Dia dapat mandat, dapat SK. Ya kayak udah durian rutu ya. Itu udah jatahnya, rezekinya lah ya. Nah, tapi bagaimana cara kita merespon ya? Jadi ini dalam ilmu komunikasi sebetulnya ya. Ini bukan ilmu tapi leader pakai ilmu komunikasi ya. Jadi ada pendekatan komunikasi yang namanya parent to parent, adult to adult, atau child to adult ya, itu polanya ya. Jadi kalau ada leader yang pakai pendekatannya itu adalah pendekatan parent to parent. Parent itu seperti apa? Parent itu adalah orang yang suka merintah. Nah itu ini apanya di dalam ilmu komunikasi ya. Parent itu diindikasikan sebagai orang yang suka merintah. Pokoknya pakai ilmu mengkudu tuh, kudu, kamu kudu begini, kudu begitu, pakai ilmu mengkudu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu ilmu mengkudu. Dia pakai pendekatan yang namanya parent, orang tua ya, yang menyuruh-nyuruh. Ada pendekatan adult. Adult itu orang yang bisa diajak berpikir logis. Bos, gimana nih ini solusi masalahnya? Oh, oke. Ayo kita diskusikan. Nah, itu adult. Ada juga pakai pendekatan anak-anak. Halo, Bapak sih, saya nggak paham, Bapak nggak pernah ngajarin. Nah, itu kayak anak-anak tuh, ya. Nah, teorinya dalam ilmu komunikasi adalah kalau Anda berhadapan ya dengan orang yang pakai pendekatannya adalah parent, Anda pakai pendekatan child. Woi, kamu harus begini. Iya Pak, oke Pak, kita lakukan. Pak, tapi tolong di ini Pak ya. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi anak manis ya. Tapi ada juga kalau orang orang atasannya itu pakai pendekatan adult, Anda pakai pendekatan anak-anak itu nggak cocok. Masa orang, ayo kita diskusikan ini apa penyebabnya target kita nggak tercapai. Ya Bapak sih kita nggak cocok ya, nggak cocok. Jadi kalau lawan bicara pakai pendekatan adult, Anda pakai pendekatan adult juga. Ya, jadi dari sisi ilmu komunikasi, kalau kita berhadapan dengan orang lain, artinya adalah bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan dia berkomunikasi. Dia pakai parent, kita pakai child. Dia adult, kita pakai adult. Itu yang akan lebih efektif ya. Dan itu saya rasakan sendiri. Karena biasanya dalam perusahaan itu masalah-masalah itu juga kok berulang-ulang. Cuma ya itu nggak dikomunikasikan. Kadang-kadang kalau udah dikomunikasikan tuh terurai sendiri kok masalah itu. Hilang sendiri, kita lupa ini kok ada masalah seperti itu. Padahal kita udah mumet banget mikirin ya, kayaknya dunia mau kiamat tuh, runtuh rasanya. Tapi kalau udah dikomunikasikan, ketemu aja, pikiran terbuka, nah ini akan selesai ya. Jadi itu salah satu pendekatan bisa dipakai. Makasih, Dila. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti memang kita harus aware ya Pak terhadap lingkungan kita Pak dalam berkomunikasi gitu. Betul sekali. Baiklah Pak, berikutnya dari Muhammad Arif Ma'ruf.
Saya sedang meneliti tentang self-leadership. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengembangan self-leadership di perusahaan pada era sekarang, apalagi sedang musim WFH? Wah, semoga lancar ya nih penelitian ini, menarik sekali nih Pak. Ya, oke. Ini benar ya, saya setuju, ini menarik sekali. Karena apa? Karena menurut saya, leader yang baik itu memang berangkat dari kemampuan diri mengelola dirinya sendiri. Ya, dia nggak akan bisa mengelola orang lain kalau dia sendiri nggak bisa mengelola, gitulah kata kuncinya ya. Jadi leadership ya root-nya, akarnya tetap pada self leadership. Ya, jadi root leadership itu tetap pada self leadership ya. Dan justru ketika kondisi uncertain saat ini biasanya karakter orang kelihatan tuh, Mbak Indira ya. Jadi mana orang yang panikan, mana orang yang reaktif, mana orang yang visioner, itu kelihatan tuh karakter aslinya itu ketika menghadapi situasi krisis. Justru disinilah terlihat gitu kan ya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana peran self leadership ya? Nah, saya memang tidak pernah meneliti secara langsung, saya terus terang saja jawab gitu ya. Tapi memang ya ini tadi yang saya bawakan adalah berdasarkan pengalaman, berdasarkan saya berperan sebagai coach selama ini. Ya, kalau pendekatan di coaching itu Bapak Ibu sekalian selalu kita pakai pendekatan inside outside ya, artinya gini, kalau kita mau mengajak orang untuk berubah, kita cari underlying values, keyakinan diri, kepercayaan diri dan seterusnya, itu yang kita bangun terlebih dahulu sebelum bicara tentang action plan dan seterusnya yang hard sifatnya. Oleh karena itu maka memang membangun self leadership itu penting. Jadi kalau misalnya program-program eksekutif yang kita lakukan di PPM Management, ya ada unsur self leadership di dalamnya. Jadi kalau program management development program itu komponennya kurang lebih begini nih. Ada managing self, ya, ada komponen managing self, ada managing team, dan ada managing business. Jadi nggak merely hanya managing team dan bisnis saja, tapi managing self itu juga adalah salah satu aspek yang penting dalam pengembangan kepemimpinan. Dan kita sering dapat permintaan, ya, bantuan dari klien-klien kita di PPM itu untuk mengembangkan 3 aspek itu dari seorang leader. Mulai dari level bawah, supervisor, sampai pada level director. Karena kita juga punya program directorship. Ya, oke, mungkin itu jawaban saya, Indira. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan di WM juga ada outbound untuk mengembangkan self leadership itu ya Pak. Ya, betul sekali ya, betul. Seru ya. banget. Oke, baik Pak. Selanjutnya dari Fadil. A question from me. The pandemic has forced a lot of companies into often changing their plans in a short span of time. How should we, as leaders, inform these changes to our subordinates without disorienting and demotivating them? Supaya nggak pelintan juga kali ya. Berubah ini Pak. Gimana tuh Pak? Ya. Ini bagian dari kontradiksi tadi nih ya. Nih, saya udah kebayang tuh ya. Pada satu sisi perusahaan cepat berubah, strateginya makin pendek-pendek gitu kan ya. Kita cepat harus adaptable, cepat respon. Tapi pada sisi lain kan karyawan kita kerja dari rumah virtual, mereka stres nggak ya, gitu kan ya. Ini benar sekali nih ya. Jadi maka kalau menurut saya ya, memang kita harus pada akhirnya ya mengelompokkan karyawan ya. Jadi kalau misalnya di dalam ilmu talent management ya, ini kan bagian dari program PMM tuh kalau di teman-teman yang kuliah di PPM ya, ada mata kuliahnya tuh. Kita pengelompokan talent itu dalam perusahaan itu ada orang yang masuk ke dalam top talent kita, ada masuk ke dalam kelompok middle, ya, ada yang masuk ke dalam bukan talent gitu kan ya. Biasanya yang middle, yang tengah-tengah, orangnya nggak top itu biasanya orangnya ikut-ikutan. Kalau kita bisa mengelola yang top talent itu dengan baik, yang lain akan ikut ke yang itu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, nih dia akan ikut yang orang kelompok yang bukan talent ya, yang malas-malas, yang nggak produktif, yang nggak bisa mengelola waktunya. Oleh karena itu, maka menurut saya ya, kalau Anda kita ingin mengajak ya agar orang-orang dalam perusahaan kita itu bisa menerima perubahan itu, maka kelola orang-orang yang ya top talent itu di perusahaan Anda yang berkontribusi besar. Tunjukkan Anda perhatian, karena well-being tadi isunya juga ya, jadi Anda perhatiin well-being, Anda kasih trust, Anda kasih target, Anda ajak komunikasi, nah otomatis yang lain juga akan ikut tuh. Nah biasanya ya top talent itu cuma sekitar 25% udah banyak tuh, ada yang mengatakan 15-10% ya, Anda kelola itu yang besar, yang 75% itu akan ikut ke sana ya. Jadi kembali lagi kuncinya menurut saya adalah komunikasi
komunikasi, terbuka, tunjukkan Anda memiliki empati, Anda akan sampaikan alasannya kenapa target ini harus berubah, kenapa itu harus berubah, tapi pertimbangkan juga perbedaan-perbedaan atau constraint-constraint yang mungkin mereka miliki. Cari solusi bersama. Be a coach leader. Jadilah seorang leader yang mampu melakukan coaching. Bukan hanya sekedar memerintah saja, pakai ilmu mengkudu, tapi coaching mereka, dengarkan mereka, konsel mereka, ajak mereka komunikasikan ya tentang target yang berubah tersebut. Ya, semoga bisa mereka masuk. Kalau tidak, mungkin mereka bukan top talent Anda. Bantu mereka untuk berkarir di perusahaan lain. Mungkin tidak cocok di perusahaan kita. Gitu aja. Ya. Ya baik Pak, berarti emang nggak cuma leadernya aja yang agile, tapi emang karyawannya dan perusahaan itu emang harus agile juga ya Pak dalam menghadapi perubahan ini. Semuanya sekarang harus agile. Nah berikutnya nih Pak, tadi kan kita udah sering ngebahas mengenai dari sisi leader nih Pak. Nah ini ada pertanyaan dari Bastian tentang dari sisi pekerja. Saya mau bertanya, kita tahu melihat situasi yang serba sulit ini, bagaimana sebaiknya sikap dan tindakan sebagai seorang pekerja untuk menghadapi tekanan demi tekanan, terutama dari perusahaan, dikarenakan kondisi yang semakin memburuk. Kayak gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Oke. Jadi, saya kembali lagi, kalaupun bagi karyawan sebetulnya adalah kita itu, satu kuncinya kita harus tahu dulu nih, live with purpose ya. Anda itu harus punya purpose, harus punya tujuan ya, baik tujuan karir, tujuan mencari perusahaan, dan Anda harus yakin dengan nilai-nilai yang Anda anut ya. Kalau Anda merasa ya purpose Anda, nilai-nilai yang Anda anut itu sejalan, inline dengan perusahaan, maka jalani itu ya, kerja di sana, terima, dan Anda coba sesuaikan diri Anda dengan ritme yang ada di situ. Tapi kalau ritmenya udah nggak sesuai lagi, bukan saya mendorong Anda resign ya, tapi artinya adalah either Anda mengubah ya values apa kira-kira, mungkin Anda mereassess values Anda, mereassess purpose Anda, kemudian Anda cari apa kira-kira irisannya dengan apa yang dilakukan perusahaan saat ini, praktek-praktek di perusahaan yang bisa kita ambil atau kita bisa terima, maka Anda lakukan adjustment diri Anda. Tapi kalau rasanya tidak, ini sangat bertentangan Pak ya, prakteknya tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, impikan, maka mungkin Anda harus nyari perusahaan yang cocok dengan keinginan Anda tersebut. Jadi pilihannya menurut saya adalah penyesuaian, adaptability, atau pilihannya adalah Anda cari yang bisa lebih memenuhi ekspektasi Anda. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Tentang regenerasi pemimpin, Pak. Ini dari Muhammad, maaf saya nggak bisa baca namanya ini, Muhammad depannya Pak, mungkin Farhan kali ya Pak. Sebagai pemimpin, bagaimana cara terbaik dalam meregenerasi pemimpin baru yang sesuai dengan tantangan kini dan nantinya, Pak? Silakan Pak. Oke. Leaders create leaders. Great leaders create great leaders juga. Ya. Nah, banyak perusahaan kelimpungan ketika seorang leader pergi. Banyak perusahaan takut itu karena apa? Karena mereka takut bisnis goyah, tim tidak bekerja. Kenapa? Karena masalahnya adalah sistem penyiapan talent, next talent menjadi leader itu gagal. Ya, bagaimana pendekatan untuk membangun leader? Karena menurut saya adalah Anda memang harus mengkategorikan follower Anda itu. Ya, tadi saya katakan ya, talent-talent Anda itu Anda harus petakan mana yang top talent, mana yang orangnya biasa-biasa saja, mana yang bukan termasuk talent. Leader harus dipilih dari yang top talent. Top talent itu apa parameternya? Parameternya dua saja, kompetensi dan performance ya. Satu lihat performance-nya, capaian-capaian targetnya. Yang kedua lihat dari kompetensi, perilakunya. Ya, perilaku dia dalam mencapai target itu. Dua itu saja parameternya. Anda petakanlah mana yang masuk ke dalam top talent, mana yang biasa-biasa saja, mana yang kurang. Yang biasa-biasa saja itu Anda didik. Gimana caranya? Mulai delegasikan kewenangan kepada dia, ya. Mulai suruh dia melakukan analisis ABC. Kalau selama ini hanya do saja, sekarang lakukan analisis. Kalau dulu hanya mensupport data kepada Anda, sekarang mulai ajak dia rapat ketemu dengan klien misalnya. Biasakan dia, suruh dia memimpin rapat, ya. Suruh dia, sehingga lama-lama ya dia akan mulai terbiasa dengan challenge-challenge ketika dia harus duduk di posisi manajerial. Dan bagi Anda keuntungannya apa? Anda juga akan gampang melenggang ke posisi yang lebih tinggi
kalau Anda udah punya pengganti. Karena banyak kadang-kadang orang stuck di posisinya, dipertahankan oleh bos yang lebih tinggi, karena bosnya juga takut nih. Kalau Anda pindah, ini nggak jalan tim. Ini dia keep Anda di sana terus, walaupun Anda nggak happy kan. Jadi kalau Anda mau pergi, Anda harus create leader, itu pilihannya. Jadi kalau Anda mau happy, pergi dengan tenang, bos Anda juga tenang mempromosikan Anda harus create leader, pengganti Anda di sana. Dari tadi, pemetaan talenta itu. Itu tadi, Mbak Indira. Oke, baik Pak. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi Pak, dan pertanyaannya ini ternyata pas saya lihat ke bawah, banyak yang menanyakannya Pak. Jadi ini tentang umum, tentang HR, itu apakah harus dari psikologi Pak? Dan apakah mereka tuh harus paham mengenai personality test gitu? Dan apa aja sih requirements-nya? Karena pasti ada teman-teman di sini yang mungkin latar belakangnya sebenarnya anak teknik, tapi ternyata pas lagi di tekniknya, aduh tidak cocok. Nih ternyata saya sukanya berbicara dengan orang, saya sukanya membantu orang lain kayak gitu Pak. Gimana Pak? Oke, contoh hidupnya adalah saya. Lihat aja nama saya di sana ya. Ini bukan pamer gelar, tapi Anda lihat ya. Saya namanya tertulis di sana Wendra SEAK. Anda tahu apa itu SEAK? Ya, sarjana ekonomi akuntansi. Ini cerita aja sedikit ya. Jadi saya itu kaget ketika semester 8 mengambil elektif yang namanya organizational behavior. Jadi kalau di kuliah saya itu dulu organizational behavior itu semester 8, perilaku organisasi yang buku Robin itu ya. Kalau kalian tahu itu ya. Saya berkata ini materinya menarik sekali ini kayaknya gimana ya, dulu kan kadang-kadang S1 itu ya pengen kuliah itu kan ikut teman itu ya, pertemanan itu lebih mempengaruhi gitu ya, teman ngambil ini ya ikut-ikutan juga ngambil itu karena memang informasinya pekerjaannya gampang dapat dulu gitu kan ya jadi dapat gampang jadi ikutan, bukan karena IPK saya jelek, sorry ya saya bisa sombong IPK saya bagus sekali gitu kan ya, tapi saya sadar kayaknya memang inilah passion saya jadi HR. Jadi walaupun saya akuntan, pernah kerja di kantor akuntan publik juga berapa lama, tapi kemudian saya berkarir di HR dengan mengambil master konsentrasi dulu di HR, tapi saya Magister of Human Resource Management khusus itu. Dan banyak praktisi HR di perusahaan itu sekarang itu background-nya macam-macam. Ada dari teknik, ada dari industri udah biasa ya, tapi dari teknik elektro pun ada yang masuk ke HR, dan itu kadang-kadang bagus juga karena orang teknik itu kan biasanya berpikirnya itu tap gitu ya, logis, dan itu dibawakan ke HR cocok sekali karena HR itu Bapak Ibu sekalian teman-teman ya, di samping bicara psikologis, di samping bicara orang, tapi kita juga harus bicara sistem kan. Sistem rekrutmen, bagaimana cara seleksi yang tepat, bagaimana program pengembangan karyawan, bagaimana caranya membangun sistem performance management, bagaimana caranya membuat orang engage di perusahaan, bagaimana caranya membuat struktur remunerasi yang bikin orang satisfied. Itu kan semua aktivitas HR. Dan itu semua menuntut ya tidak hanya paham alat tes. Kalau alat tes ya Anda hanya tukang tes. Ya, HR itu sangat luas. Anda bukan hanya ngetes kerjaannya. Bukan hanya jadi datang dengan rasa percaya diri, berdiri di pentas, pegang mic lalu ngasih motivasi, bukan itu ya. Itu salah satunya, tapi ada yang lain dilakukan ya, bangun culture ya, asesmen karyawan, kemudian performance management dan seterusnya. Banyak aktivitasnya. Ya, jadi menurut saya tidak ada masalah ya kalau misalnya memang passion-nya dan tertarik ke HR walaupun background-nya berbeda. Ya, silakan Indira. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Berarti bisa ditarik kesimpulan nih Pak, kalau misalnya mau dipelajari dan emang passion, emang minat, itu bisa lah siapapun menjadi HR ini. Dan emang pada akhirnya sebagai leader itu tuh harus memang memiliki komunikasi yang baik dengan bawahan-bawahannya, dan kita juga harus bisa adaptasi, dan nggak cuma leader aja, tapi seluruh perusahaannya dan karyawannya harus bisa beradaptasi pada kondisi yang ada. Apalagi di masa pandemi seperti ini, harus lebih gercep lagi. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi nih Pak pertanyaan-pertanyaan menarik dari Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini. Namun tidak terasa sudah habis nih waktu sesi tanya jawab kita ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu atas pertanyaannya, dan sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Wendra atas pembelajarannya. Nah, tapi nih, kalau Bapak dan Ibu mau mengetahui info-info menarik terkait HR atau terkait manajemen, atau mungkin info-info menarik terkait event-event seperti ini, webinar-webinar seperti ini, bisa banget dibuka Instagram kami di @ppmschool, karena banyak banget informasi dan webinar menarik yang bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu yang tadi telah disebutkan. Nah, berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai program magister di PPM School of Management. Ini mungkin bisa dibantu. Nah, oke. Ini bisa juga Bapak Ibu screenshot apabila ingin melihat lagi nanti atau mau menunjukkan ke kerabat, sahabat, atau mungkin rekan di kantor. Yang pertama adalah Build Your Professional Networking with MM Wijayawiyata Management, PPM School of Management. Nah, ini programnya ini cocok sekali untuk rekan-rekan yang masih fresh graduate di bawah 26 tahun.
Dan kalian juga akan berada di lingkungan yang sama, seumuran sama teman-teman yang lainnya. Dan ini cocok banget untuk kalian yang ingin bekerja di bidang profesional, seperti karena kita tuh ada elektif di bidang marketing, operation, HR, dan juga finance. Dan seperti yang tadi udah dijelaskan pas lagi tanya jawab, kita juga ada materi-materi mengenai self-building, self-leadership, dan beberapa hal lainnya terkait soft skill. Nah, program ini merupakan kelas reguler, jadi perkuliahannya itu ada di hari Senin sampai dengan Jumat, jam 8.00 sampai jam 3:30 sore. Nah, ini masih ada tes seleksi di 1 September 2021, dan infonya itu bisa kalian lihat di 0813 1514 1942. Kemudian berikutnya, Get networking to make it real. Lulus langsung punya bisnis bersama MM Wijawiyata Manajemen Entrepreneurship. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, sama-sama dari Wijawiyata Manajemen, tapi ini khusus elective entrepreneurship. Di sini sama di bawah 26 tahun dan kelasnya juga reguler di Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 3:30 sore. Nah, spesialnya ini adalah kelasnya fokus pada entrepreneurship. Jadi memang dikhususkan untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang berminat belajar mengenai kewirausahaan. Dan spesialnya lagi, PPM saat ini telah mengembangkan inkubator bisnis BizCube yang bisa membantu para wirausahawan dari elektif ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, berikutnya. Advance your skills and expand the networking with Master of Management Eksekutif Muda. Nah, ini untuk kelas karyawan maksimal berumur 30 tahun, sudah memiliki pengalaman bekerja minimal 1 sampai 2 tahun. Dan sekarang juga harus sedang bekerja atau memiliki pekerjaan. Nah, ini karena kelas karyawan, perkuliahannya itu akan dilaksanakan di hari Selasa dan Kamis di jam 7 sampai jam 9 malam, dan juga di hari Sabtu full day dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan itu juga sudah terlihat link pendaftarannya di bit.ly/ppm-em. Berikutnya, magnifying your professional network di Master of Management Eksekutif, PPM School of Management. Nah, ini untuk kelas karyawan juga, tapi khusus untuk Bapak dan Ibu yang sudah berusia di atas 31 tahun dengan pengalaman bekerja minimal 5 tahun. Jadi memang ini untuk dikhususkan untuk para eksekutif atau manajer, director, dan juga yang di atas eksekutifnya. Nah, ini perkuliahannya akan dilakukan sama di hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam, dan juga di hari Sabtu full day dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi supaya tidak mengganggu pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan di sini bagus sekali juga untuk membangun networking dengan perusahaan-perusahaan lain, karena pasti banyak banget CEO-CEO di dalam situnya. Yang terakhir, PPM ini juga punya program non-degree, yaitu Mini MM, yang mungkin sudah terlihat. Kurang lebih seperti Magister Manajemen juga, seperti WM dan juga WM yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa memilih beberapa fokus kelas dan juga mendapatkan modul yang sama dengan program Magister kami, tapi memang lebih singkat waktunya. Jadi Bapak dan Ibu apabila sedang bekerja tapi ingin tetap menjalani perkuliahan atau ingin mendapatkan pembelajaran lebih, bisa mengikuti Mini MM sambil bekerja juga. Nah, di sini minimal memiliki pengalaman pekerjaan selama 2 tahun. Nah, kurang lebih itu saja informasi mengenai program magister kami. Dan informasi lebih lanjut juga sudah disampaikan di dalam kolom chat. Nah, oke. Yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih, siapakah nama penanya terpilih pada sesi kali ini? Baiklah, saya lihat dulu. Oke, sudah ada 2 nama, yaitu Novi dan juga Fadil. Saya ulangi sekali lagi, 2 penanya beruntung adalah Novi dan juga Fadil. Bagi peserta yang terpilih menjadi penanya beruntung, silahkan kontak tim admisi kami di 0813 1514 1942 melalui WhatsApp untuk memberikan informasi nama dan juga alamat supaya kami bisa mengirimkan merchandise ke Bapak Ibu penanya beruntung. Dan informasinya tadi sudah, dan formatnya juga sudah disampaikan di kolom chat, bisa langsung diakses saja di kolom chat. Oke, baiklah. Berikutnya kami akan tampilkan link presensi dan juga evaluasi acara hari ini. Mungkin bisa langsung saja diisi, karena link ini juga dapat Bapak Ibu langsung lihat atau langsung akses di kolom chat. Mohon disesuaikan juga kapital saat pengetikan URL atau dapat memfoto QR Code yang tertera pada layar. Mohon diingat bahwa daftar presensi dan evaluasi ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat digital dan akan dibuka hanya sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Kami ingin mengingatkan sekali lagi, bagi peserta yang tidak mengisi form dengan alasan apapun, tidak dapat mengklaim untuk menerima sertifikat digital. Jadi, mohon dipastikan mengisinya sampai akhir dan sampai klik submit. Kemudian ingin mengingatkan kembali lagi, sertifikat digital akan dikirimkan melalui email pada tanggal 14 September 2021. Nah, kurang lebih sebenarnya informasinya itu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi, walaupun acara kita online, tapi tetap dong kita harus foto-foto terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya dan kita foto-foto virtual terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu, dipandu oleh Laras. Silakan dihitung mundur, Laras, apabila sudah siap. Oke, terima kasih Kak Indira. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Laras, di sini akan membantu Bapak dan Ibu semua untuk sesi foto bersama. Jadi mohon diaktifkan kameranya ya. Baik, ini karena ada beberapa halaman, jadi Bapak Ibu mohon untuk tetap tersenyum atau tetap berpose ya sampai sesi foto ini selesai. Oke, terima kasih. Saya akan mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ini untuk halaman yang pertama. Kemudian saya akan berlanjut ke halaman yang kedua ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekarang saya lanjut ke halaman yang ketiga. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ini sudah yang di halaman 3. Selanjutnya di halaman keempat. Oh, halaman 4 sudah tidak ada. Baik, sesi foto bersama sudah berakhir. Terima kasih semua atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya kembalikan sesi itu ke Mbak Indira. Ya, baik, terima kasih Laras. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampailah di penghujung acara. Kami segenap tim mengucapkan mohon maaf atas kekurangan atau apabila ada salah kata. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wendra atas pembelajarannya hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan dan juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini Bapak dan Ibu juga sudah